Belum fit, debut Sofyan Amrabat di Manchester United fix tertunda. Manajer Manchester United, Erik ten Hag memberikan update seputar kondisi Sofyan Amrabat. Ia memastikan debut sang gelandang harus tertunda. Amrabat merupakan rekrutan terakhir Manchester United di musim panas ini. Ia direkrut Setan Merah dari Fiorentina dengan status pemain pinjaman. Amrabat sendiri dikabarkan akan debut di skuad MU pada akhir pekan ini. Ia dilaporkan akan diturunkan Ten Hag saat MU berhadapan dengan Brighton. Namun, sang manajer baru-baru ini meluruskan rumor tersebut. Ia memastikan Amrabat belum bisa bermain di partai ini. Kepada MU TV, Erik ten Hag memastikan bahwa Amrabat belum siap untuk bermain di skuad Manchester United. Ia menyebut sang gelandang mengalami cedera di jeda internasional kemarin, sehingga ia belum siap tampil di partai ini. Mengenai Amrabat, sangat disayangkan ia pulang dari negaranya dengan mengalami cedera, jadi ia tidak bisa bermain di pertandingan ini, vs Brighton, ujar Ten Hag. Ten Hag sendiri memastikan bahwa sang gelandang tidak mengalami cedera yang serius. Ia optimistis, pemain timnas Maroko itu bisa bergabung dengan timnya, dalam kurun waktu yang tidak lama. Saya rasa ia akan absen sebentar saja. Saya juga yakin bahwa ia akan menghadirkan banyak kebahagiaan di dalam tim ini. Ia menandaskan, dengan absennya Amrabat, Erik ten Hag kemungkinan akan menurunkan dua gelandang andalannya di laga ini. Duet Christian Eriksen dan Casemiro diyakini akan tampil sejak awal di Old Trafford nanti malam. Mason Greenwood pecahkan rekor sebelum debut di Getafe. Mason Greenwood betul-betul dicintai di Getafe, bahkan sebelum laga debutnya, pemain pinjaman dari Manchester United tersebut sudah memecahkan rekor dari sisi penjualan jersey. Greenwood baru diperkenalkan sebagai penggawa baru Getafe pada tanggal 5 September tahun 2023. Ia dipinjam dari Man United selama 1 musim. Transfer ini bisa terjadi karena Greenwood dapat penolakan keras dari banyak elemen di Man United. Meski dirinya tidak terbukti bersalah secara hukum karena seluruh tuntutannya dicabut, Greenwood tetap ditolak untuk bermain lagi. Oleh sebab itu, Man United memilih untuk meminjamkannya di musim ini. Ada banyak klub yang ingin meminangnya, tetapi Getafe yang akhirnya mendapatkannya. Di luar dugaan, keberhasilan Getafe meminjam Greenwood, ternyata mendapat antusiasme yang sangat besar dari kalangan pendukung mereka. Hal itu sudah tampak saat sesi perkenalan Greenwood di Coliseum Alfonso Perez. Mereka sangat antusias menyambut Greenwood sebagai pemain baru. Kecintaan mereka terhadap Greenwood tidak berhenti sampai di sana. Begitu cintanya mereka dengan pemain berusia 21 tahun itu, diekspresikan dalam bentuk pembelian jersey atas namanya. Menurut laporan Daily Mail, Greenwood telah memecahkan rekor penjualan jersey terbanyak, sejak jersey-nya sudah mulai diedarkan. Fantastisnya lagi, rekor itu tercapai dalam kurun 1 minggu. Jersey atas nama Greenwood, jadi jersey dengan penjualan terbanyak dalam sejarah klub. Debut Greenwood kini dinantikan bersama klub barunya. Ia diprediksi akan menjalani debut pada pekan kelima Liga Spanyol, 2023/2024 melawan Osasuna. Itu akan jadi momen yang tepat baginya untuk unjuk gigi. Apalagi laga ini akan dimainkan di kandang sendiri. Ogah minta maaf dan standar ganda, alasan Jadon Sancho diskors Manchester United. Ada informasi baru seputar sengketa Jadon Sancho dan Erik ten Hag. Sang winger diskors pihak Manchester United karena ia menolak minta maaf pada sang manajer. 2 pekan terakhir, Sancho dan ten Hag terlibat perang dingin. Ini disebabkan sang manajer mengkritik Sancho di depan awak media, sementara Sancho memberikan pernyataan balasan di media sosial. Kemarin, Manchester United mengeluarkan pernyataan terkait Sancho. Mereka resmi menskors sang pemain dari tim utama MU akibat pelanggaran kedisiplinan. The Athletic punya informasi mengapa Sancho sampai diskors MU. Alasannya, karena sang winger menolak minta maaf kepada Erik ten Hag. Laporan tersebut mengklaim bahwa Erik ten Hag dan Jadon Sancho menggelar pertemuan 4 mata di awal pekan kemarin. Kedua pihak sama-sama mengutarakan isi hati terkait konflik ini. Erik ten Hag dilaporkan siap memaafkan sang winger, jika Sancho meminta maaf atas unggahan yang ia buat di media sosial. Meski unggahan itu sudah dihapus Sancho,
Namun sang winger dikabarkan menolak minta maaf kepada Erik ten Hag. Alhasil ia diskors dari tim utama MU. Menurut laporan yang sama, ada alasan tersendiri bagi Sancho, mengapa ia menolak meminta maaf kepada Ten Hag. Ia menilai sang manajer menerapkan standar ganda di timnya. Ia menilai ada beberapa rekan setimnya yang sama tidak berlatih dengan serius, namun mereka bebas dari sanksi. Ini yang membuat Sancho berpegang teguh, bahwa ia hanya jadi kambing hitam di skuad MU. Alhasil ia menolak minta maaf pada sang manajer. Situasi Sancho ini membuat Manchester United kekurangan stok winger di tim mereka. Saat ini hanya tersisa Facundo Pellistri yang bisa bermain di pos sayap kanan Setan Merah. Manchester United pantau bek Benfica. Rumor ketertarikan Manchester United terhadap Antonio Silva, sepertinya bukan isapan jempol belaka. Setan Merah dilaporkan mulai intens mengamati permainan sang bek. Silva merupakan sosok rising star di skuad Benfica. Ia menembus tim AS Aguias di usia yang muda, dan kini jadi andalan di sana. Performa apik Silva ini menarik perhatian tim-tim top dunia. Manchester United jadi salah satu tim yang cukup sering dikaitkan dengan sang bek. 90 Min melaporkan, bahwa Setan Merah benar-benar tertarik merekrut Silva. Mereka mulai intens mengamati sang bek. Menurut laporan tersebut, Manchester United mulai intens untuk mengamati sang bek belakangan ini. MU mengirim pemandu bakat mereka di jeda internasional kemarin. Mereka mengamati Antonio Silva yang beraksi di timnas Portugal. Sang bek bermain penuh saat menghadapi Slovakia, dan tim pemandu MU cukup terkesan dengan performa sang bek. Menurut laporan yang sama, Silva diproyeksikan menjadi benteng baru Manchester United pada tahun 2024 nanti. MU butuh bek tengah baru di musim depan. Harry Maguire sepertinya akan dilepas oleh Erik ten Hag, sementara Rafael Varane rentan mengalami cedera. Itulah mengapa Erik ten Hag ingin berinvestasi pada bek muda yang potensial. Itulah mengapa MU kini intens mengamati permainan Silva. Manchester United sendiri diprediksi akan menemukan kesulitan untuk mendapatkan jasa Silva. Sang bek disebut punya klausul rilis mencapai 80 juta euro, sehingga tidak mudah untuk membajaknya dari Benfica di tahun 2024 nanti.